Di dunia ini ada apa sih sebenarnya, apa tren-tren sekarang baru? Shalom Sobat PES, kembali lagi di program PES Talk. Kali ini aku berada bersama dengan salah satu teman yang dia selalu memaksa yang terbaik, yaitu Mas Agni. Halo Mas Agni, apa kabar? Halo, gimana Mas Edo? Sebenarnya ini bukan cuma apa yang Mas Edo juga ini teman-teman kalau lihat Face Cam bisa berjalannya semua anak kerja keras Mas Edo Dan bantuan Super teman-teman keren. yang lain. Itu ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum lihat PES Talk pengalaman dengan Allah, lalu juga di pergaulan dan pacaran, teman-teman bisa lihat di link di atas ini ya. Nah, nanti juga linknya di-share di deskripsi di bawah ini, gitu teman-teman. Nah, Mas Agni, ini kan ada banyak banget ya kesenangan-kesenangan yang ditawarkan di dunia, begitu ya. Lalu apa yang membuatmu mau untuk melakukan itu? Mau melakukan yang terbaik ya? Iya, betul. Oke. Kenapa melakukan yang terbaik? Kalau menurutku pertama aku bisa merasakan bagaimana sebagai anak Allah aku benar-benar dikasih Allah benar-benar menjamin hidupku. Karena itu aku juga melihat bagaimana Allah memberikan berbagai kesempatan padaku. Jadi karena itu aku sepertinya mau melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu dengan penuh rasa tanggung jawab juga sebaik mungkin. Itu yang ingin aku lakukan kepada Allah. Tapi juga melihat kondisi saat ini sih tuh, gimana kalau kita lihat kondisi sekarang itu sangat kompetitif, ini semakin ketat. Dimana kalau misalnya nih kita lihat anak-anak SMP aja, nah SMP pasti udah mikir habis ini SMA di mana, baru masuk SMA, habis itu baru udah mikir habis ini kuliah di mana, jurusan apa, yang kuliah udah mikir mau kerja apa, habis itu pas kuliah ikut organisasi, banyak belajar usaha-usaha, ya banyak lah. Kalau kita lihat sangat kompetitif, sangat ketat ya dunia ini. Jadi mau nggak mau sekarang kita ya harus belajar berbuat yang terbaik. Kalau enggak ya tenggelam. Gitu sih. Kalau kamu sendiri gimana tuh? Kenapa? Kalau karena kamu juga anak desain nih, banyak ngerjain desain, mungkin begadang. Kenapa kamu ngelakuin itu tuh? Ya kalau lembur-lembur sebenarnya enggak juga gitu. Makanya seringnya ide kreatif itu munculnya itu ketika malam. Kamu malah pas malam ya? Itu lebih liar gitu, lebih ekspor, lebih banyak ide-ide desain itu lebih bisa ini yang lebih baik begitu. Nah, lalu kenapa aku mau melakukan itu kan sebagai orang Kristen, orang percaya, yang perlu yang terbaik. Ketika aku membuat desain itu hasilnya akan beda. Begitu. Ternyata hasil kerjanya orang Kristen itu beda ya, lebih baik, lebih bagus begitu ya. Begitu dibandingkan dengan orang yang lain begitu. Nah, sehingga pada akhirnya melalui desain-desain itu aku bisa memberkati banyak orang. Dan akhirnya juga aku bisa melakukan mungkin memberitakan Injil melalui media desain itu. Nah, selain itu ketika kuliah ini aku sering kali dimintai untuk bikin desain gitu ya. Jadi nggak hanya kuliah, tapi juga mungkin dalam layanan kuliah ya. Itu juga diminta bikin desain. Nah, aku jarang sekali untuk menolak tawaran itu gitu ya. Kenapa? Karena kan tawaran itu kan sangat baik sekali begitu ya. Jadi kupakai kesempatan itu sebaik mungkin itu untuk meningkatkan skillku gitu. Untuk membuat diriku lebih belajar untuk menjadi terbaik lagi melalui dari tawaran-tawaran tadi itu gitu. Dan aku akan membuat itu sebaik mungkin dan seperfect mungkin begitu. Terus kenapa ya gitu. Nah, dan juga latihan-latihan itu kan tadi kan kamu bilang kalau dunia kerja itu kan ketat sekali ya, dan perlu mempersiapkan hidup di awal gitu. Jadi aku ingin tawaran tadi itu sebagai untuk persiapanku, untuk mempersiapkan di dunia kerja, lalu juga bisa menambah portofolio desainku. Oke, portofolio itu BTW adalah kumpulan desain ya teman-teman. Kalau orang desain itu biasanya punya portofolio, kumpulan desain yang dia kerjain, digunakan untuk portofolio untuk melamar kerja, untuk mungkin melamar organisasi juga gitu ya tuh ya. Iya, karena kan nggak hanya nilai ya, tapi kan harus punya kemampuan yang lain, itu penting sekali. Oke. Lalu kalau menurutmu nih, mengerjakan terbaik versimu itu kayak gimana ya? Versiku ya? Nah, sebelumnya tahu nggak sih lawannya terbaik itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi lawannya terbaik itu bukan cuma terburuk atau buruk, tapi juga baik. Jadi dimana kalau kita selesai sesuatu, kita nggak bisa ngerjain apa itu biasa aja. Ngerjain yang terbaik berarti ya mengerjakan itu semaksimal mungkin.
Tapi sayangnya kalau kita tahu apa yang harus kita kerjakan tuh nggak cuma simple, cuma satu aja yang nanti kita selesai gitu ya. Tapi kalau kita lihat cukup complicated, cukup banyak yang perlu kita kerjakan. Jadi menurutku mencari yang terbaik juga bagaimana kita bisa melihat prioritas-prioritas kita bisa menyusun prioritas kita. Prioritas pertama, kita bisa memprioritaskan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa saat teduh, kita mengusahakan untuk Bible reading, untuk doa pribadi. Lalu prioritas kedua, di mana kita mengerjakan tanggung jawab kita, baik di dalam keluarga maupun dalam studi kita. Dalam studinya kita belajar sungguh-sungguh, bahkan meskipun kita mungkin ini dalam belajar online, ya kita belajar sungguh-sungguh mengerjakan tugas semaksimal mungkin. Dan juga dalam keluarga kita mengerjakan kewajiban kita dalam keluarga, kita mengambil tanggung jawab, mengambil kerjaan rumah, tapi juga menyayangi keluarga kita. Lalu prioritas ketiga, di mana kita melakukan pelayanan di gereja, di sekolah, di masyarakat, dan berikutnya prioritas keempat, di mana kita bisa melakukan hobi atau kesenangan kita. Jadi sini menurutku jalan terbaik juga bagaimana kita bisa melihat kalau kita mempunyai banyak hal dan kita berusaha untuk menyusun banyak hal itu dalam prioritas dan memastikan kalau kita sudah menyusun prioritas itu dilakukan semaksimal gitu sih dulu. Keren sekali ya teman. Lalu ketika kamu menjadi terbaik itu dapat apa ya? Apa yang kamu dapat dari kamu mengerjakan terbaik itu? Apa yang aku dapat gitu ya? Iya, kalau dilihat sih ya bersyukur puji Tuhan misalnya dapat nilai yang baik selama kuliah maupun SMA kemarin. Kita naik. Iya bisa naik. Iya meskipun kadang-kadang turun pasti ya nggak apa-apa sih turun, tapi pasti dalam kondisi yang bilang cukup baik gitu sih. Lalu juga bisa berbagai kegiatan, misalnya aku bisa ikut konser, bisa ikut lomba kecil-kecilan gitu. Tapi menurutku juga yang aku dapat bukan hanya yang mungkin dapat secara prize atau hadiah seperti itu ya, tapi juga bagaimana aku bisa berkembang secara diriku, bagaimana aku menjadi manusia yang lebih utuh, bagaimana aku mengalami berbagai pengalaman baru, bakatku berkembang, dapat teman-teman baru, dapat dalam keluarga saling mengasihi, semakin berkembang, tapi juga aku semakin bertumbuh dalam Tuhan. Itu menurutku juga suatu hal yang aku dapatkan karena aku mengerjakan yang terbaik gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu juga mengerjakan yang terbaik nih, apa yang kamu dapat kalau kamu saat mengerjakan yang terbaik? Nah, ngomong-ngomong berkaitan dengan mengerjakan yang terbaik, aku sebenarnya udah cukup lama ini untuk mengerjakan yang terbaik ini. Mulai dari sejak satu SMA. Satu SMA berarti berapa tahun? 6 ya 6 tahun. Oke, 6 tahun. Nah, jadi ketika kelas 1 SMA, sekarang aku memutuskan untuk mau bertobat dan menerima Kristus begitu ya. Nah, saat itu aku memutuskan untuk ingin ada perubahan dalam diriku. Nah, salah satunya adalah dengan mengerjakan yang terbaik begitu ya. Dan bentuk praktisnya adalah aku ingin belajar lebih sungguh-sungguh gitu. Jadi ketika mungkin ya setiap hari belajar gitu ya, tapi kalau misalnya ulangan itu aku akan belajar lebih banyak ya, dua kali lebih banyak begitu ya. Jadi pertama itu di malam hari ini jam 7 sampai jam 9 10 begitu ya. Lalu pagi hari itu, nah untuk di pagi hari sebelum itu belajar aku akan saat dulu teman-teman. Aku berdoa lalu berdoa firman Tuhan. Nah, kenapa aku mau melakukan itu? Dan sebagai bentukku untuk mengutamakan Tuhan gitu ya. Lalu aku akan belajar mereview pelajaran yang sudah aku pelajari tadi malam begitu. Nah, kalau sudah begitu biasanya hasil nilai itu bisa bagus. Bisa bagus ya. Iya, betul. Lalu juga karena sekolah kan swasta nih ya. Jadi kan aku ingin pas SMA itu ya. Pengen kuliah di kampus negeri gitu kan. Berarti kan harus belajar lebih banyak nih. Harus belajar sungguh-sungguh begitu ya. Karena persaingannya cukup ketat. Karena persaingannya cukup ketat gitu ya. Itu dan akhirnya juga dengan aku mau belajar lebih banyak, mau menyediakan diri untuk belajar, itu aku bisa keterima di universitas negeri gitu. Nah, itu kan tadi baru pengalamannya. Lalu untuk yang aku dapat itu ya cukup ya sama kayak kamu tadi sih, gitu kan. Nilaiku juga naik begitu ya. Lalu saya bisa mempersiapkan diri untuk nanti menghadapi dunia kerja. Tadi udah aku sebutkan. Dan yang ketiga, sebagai cowok ini cukup penting teman-teman. Itu sebagai cowok itu cukup penting untuk memiliki sikap mengerjakan yang terbaik. Gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya pria atau cowok nanti kan menjadi pemimpin, gitu ya. Lalu juga sebagai kepala dalam keluarga begitu.
Nah jadi seorang pria itu cukup harus memiliki kebiasaan, harus hidup terbiasa dengan melakukan yang terbaik, begitu ya. Nah tapi tidak hanya pria nih, cewek atau wanita juga perlu. Itu kenapa? Karena wanita dan cewek itu nanti kan jadi pendamping yang sepadan, lalu juga yang tangguh gitu untuk pria ketika nanti sudah menikah, begitu Mas Agni. Nah, lalu ini menurutmu, apakah mengerjakan yang terbaik itu berbanding lurus ya dengan menjadi yang terbaik? Apakah berbanding lurus dengan menjadi yang terbaik? Oke. Menurutku iya sih. Menurutku berbanding lurus, bagaimana apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai. Tapi apakah itu sesuatu yang langsung kelihatan? Apakah itu berarti kita selalu menjadi nomor satu? Aku pikir enggak sih. Karena menurutku menjadi yang terbaik itu bukan berarti kita selalu menjadi lebih baik kepada orang lain, tetapi menjadi yang terbaik dari versi kita sendiri. Jadi apa itu menjadi versi terbaik kita sendiri? Selain hal yang prestisius, kita juga perlu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan bagi hidup kita. Tapi mungkin saat ini kita masih remaja, kita masih bingung nggak sih kayak apa Tuhan merencanakan apa dalam hidup kita, mau kayak gitu kan, mungkin belum tahu. Jadi mungkin menurutku juga melakukan yang maksimal adalah berusaha untuk mencari itu. Bagaimana kalau kita sekarang punya kesempatan untuk kita misalnya studi, ya kerjakanlah itu studi semaksimal mungkin, tapi juga mencari tahu di dunia ini ada apa sih sebenarnya, apa tren-tren yang baru, apa sih yang dibutuhkan di dunia ini. Kita berusaha mencari tahu itu. Terus kita juga mencoba berbagai hal baru, kita mencari pertemanan, kita studi serius, dan juga memaksimalkan bakat atau kemampuan kita. Itu menurutku juga suatu bagaimana kita mencari yang terbaik. Tapi juga selain itu ya kita juga perlu mencari itu dari Tuhan ya, dengan kita berrelasi dengan Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita berusaha mendengar Tuhan, itu juga suatu yang kita kerjakan dengan baik. Tapi sambil proses mencari itu, kita juga perlu mengerjakan apa yang jelas Tuhan sudah nyatakan dalam Alkitab. Tuhan kan sudah menyatakan beberapa hal yang jelas perlu kita lakukan, apa yang Tuhan mau dan kita lakukan dalam hidup ini. Misalnya kita perlu jujur, kita mungkin kan menginjili, itu kan sudah jelas. Jadi kita juga melakukan itu. Tapi juga yang perlu diingat di firman Tuhan di Amsal 22 ayat 29 dikatakan, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam kerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina." Jadi ya kalau menurut firman Tuhan ini, saat kita sudah mengerjakan yang terbaik, kita bisa dihargai oleh orang-orang, bahkan kita dapat dihormati orang-orang. Itu kita bisa mengimani itu sambil kita mengerjakan yang terbaik menuju kita menjadi orang yang cakap. Itu sih. Wow, keren sekali ya Mas Agni. Nah, lalu pertanyaan ini cukup penting. Kalau kamu udah anak Allah, udah menjadi anak Allah? Udah Mas, udah jadi anak Allah, sudah bertobat dan lalu usaha untuk menerima itu. Nah, lalu sebagai anak Allah, bagaimana menjadi yang terbaik itu menurut firman Tuhan? Itu seperti apa ya Mas Agni? Oke, berarti selain ayat yang tadi ya, mungkin yang lain. Oke, jadi kita melihat di Matius 5:48 di sana dikatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jadi sebenarnya standar Tuhan itu sebenarnya tinggi juga ya, bagaimana kita harus serupa dengan Kristus. Tuhan mengharapkan kita harus serupa dengan Kristus. Dia melihat ini dalam berbagai hal, kita harus mengusahakan yang terbaik sehingga kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, misalnya di Basecamp ini kan kita udah belajar tentang Yusuf ya, gitu. Kita melihat dari story lainnya, dari bagaimana Yusuf hidup dari masa kecil, dia sudah mengusahakan mengambil kewajiban untuk mengembalakan kawanan domba dan ternaknya. Saat Yusuf dijual menjadi budak Potifar, dia tetap mengerjakan yang terbaik. Bagaimana sehingga dia dipercayai menjadi orang yang dipercaya di rumah Potifar itu ya. Saat dia dijebloskan ke penjara karena tuduhan yang dia tidak lakukan, dia tetap mengerjakan yang terbaik di penjara sehingga menjadi orang kesayangan kepala penjara dan bahkan dapat punya kesempatan untuk mengartikan mimpi pegawai istana itu, dan akhirnya juga memiliki kesempatan untuk mengartikan mimpi Firaun dan mengerjakan itu dengan baik sehingga dia akhirnya dipercaya membantu Firaun menjadi orang kedua di Mesir dan mengatasi kelaparan saat itu. Dari sini kita belajar bahwa mengerjakan yang terbaik itu perlu dilakukan kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun kondisi kita. Dan seperti kita lihat pada Yusuf, kita bisa saat kita menjadi yang terbaik, kita menjadi orang yang dapat dipandang
dihormati, kita menjadi dapat orang terpandang. Tapi apakah selalu itu tujuannya? Kalau kita lihat kasus lain dari tokoh lain, misalnya Rasul Paulus. Rasul Paulus kan rasul yang sangat hebat ya, melakukan perjalanan pelayanan 3 kali. Dan nggak deket ya itu ya, jauh negara. Beda pulau-pulau itu. Jalan ya. Iya, jalan jauh, nggak cuma kayak Solo Jogja, dan sebagainya jauh. Di sana dalam pelayanannya dia diseret, dijahati lah pokoknya. Dia tetap mengisahkan yang terbaik dalam pelayanannya. Dia bahkan mendoakan jemaat-jemaatnya satu persatu dalam perjalanan kesibukannya. Dia sempat menyurati jemaatnya, memperhatikan apa yang kurang dalam hidup jemaatnya. Lalu dalam pelayanan itu juga dia tetap bekerja supaya pelayanan itu dalam menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan bagi jemaatnya. Dan bahkan di akhir hidupnya seperti yang kita tahu, dia mengatakan bahwa dia mengakhiri pertandingan yang baik, bahkan dia sudah mencapai garis akhir dan berkat dan sudah memelihara iman. Betapa itu sesuatu yang luar biasa ya, seorang bisa mengatakan sudah mengakhiri pertandingan yang baik, Paulus menjadi yang terbaik. Tapi apakah Paulus di akhir hidupnya menjadi orang yang sangat terpandang, orang yang menjadi nomor 1? Mungkin saat ini kita rasakan hasil dari pelayanan Paulus, tapi saat itu Paulus tidak mendapat privilege atau hadiah itu, tapi malah dihukum mati dibakar. Jadi aku melihat di sini adalah menjadi yang terbaik itu bukan sekedar mendapat hal yang prestisius, tetapi ya usaha kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu sih. Wow, keren sekali. Oh ya, ini kan kebetulan yang nonton di Fast Talk ini kan kebanyakan kan siswa, kebanyakan pelajar begitu ya. Nah, kira-kira sebagai pelajar, bagaimana ya mengerjakan terbaik dalam hal studi? Ini bisa dijelaskan. Oke, sesuai namanya ya, pelajar. Berarti ya tanggung jawabnya belajar ya dalam hal ini. Ya. Jadi mungkin bagaimana cara-cara tips-tips dalam hal studi, dalam hal belajar. Mungkin yang bisa aku saran adalah bagaimana kita mengetahui tipe belajar kita sih. Jadi bagaimana kenali setiap diri kita, setiap dirimu itu kita unik masing-masing, punya caranya masing-masing. Jadi kenali dirimu bagaimana cara terbaikmu dalam belajar. Dan dalam belajar itu kita perlu mengetahui apa sih yang mau kita pelajari, bagaimana, kira-kira apa sih, mungkin gambaran besarnya dulu, nggak perlu sampai detailnya. Jadi kita bisa lihat, ini kita mau belajar apa sebenarnya, apakah banyak gambarnya, apakah banyak teori yang jelimet atau rumus, itu bisa diketahui. Sehingga kita bisa bukan menggabungkan, menyesuaikan antara apa yang kita pelajari itu dengan cara belajar kita, sehingga belajar kita lebih efektif dan efisien. Lalu saranku juga bisa kita memiliki sikap yang benar dalam belajar. Yang pertama, kita perlu mempunyai tanggung jawab, di mana kita belajar sungguh-sungguh nih. Kalau kita punya tanggung jawab belajar, ya belajar sungguh-sungguh, tidak menyepelekan satu mata pelajaran karena hanya kita nggak suka atau gurunya nyebelin dan lain-lain. Dan kita juga tidak menyepelekan partner kita dalam belajar maupun guru yang sedang mengajar kita. Kalau kita saat ini dalam masa belajar online, ya kita perlu tanggung jawab sungguh-sungguh melaksanakan, mengikuti kegiatan belajar online. Lalu sikap yang kedua adalah jujur. Bagaimana kita menyikapi proses belajar itu dengan jujur. Kita nggak nyontek, kita nggak bolos dengan alasan yang dipertanyakan. Dan lalu habis itu kita juga bisa jujur terhadap diri kita sendiri. Mungkin kalau kita saat kita capek, ya katakanlah dirimu capek. Kalau ada kesulitan, nyatakanlah dirimu pada Tuhan kalau kita lelah atau capek dan tidak merasakan itu. Dan sehingga kita habis itu kita bisa cari solusi. Lalu yang juga penting banget adalah kita perlu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Aku rasa kalau kita nggak punya rasa ingin tahu yang tinggi, kita akan stuck di situ aja sih. Ya kemampuan kita di situ aja. Rasa ingin tahu yang tinggi itu akan membuat kita, meskipun dalam kesulitan, kita akan mencoba mencari ilmu itu sebaik mungkin dengan media apapun, dari orang manapun, dan kita akan mengusahakan itu. Sehingga kemampuan kita akan terus bertambah. Semakin belajar, menurutku itu belajar yang efisien, terbaik menurutku. Oke, jadi tadi yang pertama ada mengenali ya tipe belajar. Tipe belajar. Yang kedua adalah sikap yang benar dalam belajar itu. Lalu juga jujur. Lalu tadi sikap benarnya adalah tanggung jawab. Oke, tanggung jawab, jujur dan rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu. Nah, itu teman-teman bisa mencatat itu ya. Ini bisa diterapkan dalam diri sendiri untuk bisa mengenali apa supaya bisa mengerjakan terbaik dalam hal studi. Gitu ya. Nah, lalu ngomong-ngomong nih, mengerjakan terbaik itu apakah hanya dalam hal studi Mas atau ada beberapa hal gitu? Oke. Kalau berdasarkan firman Tuhan tadi, kita
diminta Tuhan untuk sempurna ya seperti Kristus. Jadi menurutku enggak dalam studi saja, tapi dalam berbagai hal bidang hidup kita. Kalau kita saat ini berhadapkan misalnya ingin ada lagi sedang ikut lomba, di kesempatan ikut lomba, mungkin harus mengerjakan kegiatan organisasi, mungkin menjadi panitia di dalam acara tertentu, bahkan juga mungkin dalam kewajiban kecil di rumah, saya harus nyapu, harus nyuci piring dan lain-lain. Menurutku kita ya harus menjadi seperti Kristus, bagaimana kita menjaga itu sebaik mungkin, mengerjakan yang terbaik dan diharapkan menjadi sempurna seperti Kristus, gitu sih. Wow. Lalu kamu punya apa ya tips atau trik nggak ya untuk supaya kita, lalu juga teman-teman siswa yang ada di rumah ini bisa tahu gimana cara belajar terbaik dalam semua bidang? Oke. Menurutku yang langkah utama yang sebenarnya penting tapi kadang-kadang disepelekan adalah kita mengambil komitmen untuk kita mau mengerjakan itu sebaik mungkin. Mungkin bukan komitmen yang besar tapi juga komitmen kecil-kecil dalam suatu hal. Kalau kita misalnya mau belajar sesuatu, ya ambillah komitmen dulu. Aku mau belajar hal ini secara sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Lalu juga yang nggak kalah penting, mungkin yang paling penting sebenarnya adalah kita bergantung pada Tuhan. Kita meminta hikmat pada Tuhan, kita tanyakan Tuhan apa kehendak Tuhan dalam apa yang kita perlu kita kerjakan. Karena menurutku kalau kita bisa mengerjakan yang terbaik itu hanya anugerah Tuhan. Energi kita terbatas, kemampuan daya pikir kita terbatas, waktu kita sangat terbatas. Karena itu ya kita perlu tanya pada Tuhan, kita bergantung semuanya pada Tuhan, sehingga dengan itu aku pikir bisa melakukan yang terbaik. Setelah itu hal praktis yang dilakukan adalah kita membuat perencanaan yang jelas. Jadi kita tahu kapan mau melaksanakan, berapa lama, mungkin bahkan targetnya seperti apa, dan kita perlu memastikan bagaimana kita melakukan perencanaan itu. Dan misalnya nih, kita juga bisa latih kita melakukan perencanaan dan melakukan itu melalui penerapan dalam hidup kita. Misalnya ini kan teman-teman udah ikut fast camp selama 3 hari ini, udah mungkin dapat ilmu-ilmu baru, firman-firman Tuhan baru yang berbicara, dan teman-teman sudah mengambil komitmen dan penerapannya masing-masing. Karena teman-teman bisa memastikan penerapan yang sudah teman-teman ambil itu dalam hidup teman-teman sebaik mungkin, sebagai teman-teman latihan mengerjakan yang terbaik, dan nantinya teman-teman bisa menjadi orang yang terbaik menurut versi teman-teman masing-masing. Gitu sih tuh. Oke, wow. Kan aku sering banget lihat ya, kalau kamu itu kan selalu melakukan yang terbaik. Ya mungkin ketika kamu ngerjain tugas, lalu menyanyi, bahkan juga persiapan di Fast Talk ini pun masaknya pasti melakukan yang terbaik gitu ya. Nah, kira-kira jadi penasaran, kamu tuh sebenarnya apa ya, menikmati nggak ya dengan hal itu? Kamu mungkin merasa capek, atau mungkin jenuh, mungkin males gitu. Dan juga apa yang kamu lakukan ketika mungkin mengatasi hal itu, masalah lelah, capek itu. Ini bisa dijelaskan? Oke, kalau menikmati sebenarnya aku cukup menikmati sih, karena cukup perfeksionis, jadi cukup menikmati dalam proses itu. Tapi kalau merasa capek banget. Dan misalkan itu ya kadang sangat capek, meskipun aku sudah tahu, kita sudah mengetahui prinsipnya kalau menjadi yang terbaik itu ya menurut versi kita sendiri, nggak perlu membandingkan orang lain. Tapi pada faktanya kita masih hidup dalam lingkungan teman-teman kita, dalam hidup masyarakat, di mana teman-teman kita mungkin sering memposting, mungkin sehingga kita melihat mereka bisa mengusahakan yang terbaik, mungkin mereka menang masalah sini, mereka sudah berhasil sana sini. Ya tentu masih ada harapan, tidak bisa bohong, dalam hati kecil aku pengen seperti itu, aku juga pengen seperti itu, dan kadang-kadang juga terbawa untuk bekerja keras mungkin, nggak peduli apapun, dan akhirnya sendiri jadi capek, jadi lelah, hilang tujuan sesuai target awalnya bahkan gitu. Jadi apa yang dilakukan ya pertama kembali ke komitmen awal, ingat kembali mungkin dalam mengerjakan aktivitas itu, ingat kembali komitmenmu apa di awal. Kalau kamu mencari yang terbaik kan itu mengerjakan baik untuk Tuhan, dan bukan untuk menang daripada orang lain. Pertama komitmen itu, tapi juga selanjutnya juga kembali ke firman Tuhan, di mana di Matius 11 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah huk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab huk yang kupasang itu enak
dan bebanku pun ringan. Jadi menurutku ini firman Tuhan yang sangat menghibur. Jadi kalau Tuhan mengatakan kalau kita lelah, kita mungkin energi kita nggak lelah, tapi jiwa kita lelah. Dan itu Tuhan mengatakan kita bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan bisa memberikan kelegaan. Dan Tuhan sendiri yang mengajak kita untuk meminta supaya kita dapat belajar pada Allah. Dan Tuhan mau mengajari kita. Jadi sebenarnya kan kita diajari Allah, wow, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ya caranya adalah kalau kita jenuh, kita lelah, ya datang pada Tuhan. Kita bisa ceritakan pada Tuhan, kita bisa jujur pada Tuhan dan belajar Tuhan. Apa sih kalau Tuhan kayak gini, Tuhan maunya apa ya dalam hidup kita? Dan kita juga bisa menerima janji-janjinya. Lalu cara lain, cara praktisnya adalah kita bisa cerita perasaan kita kepada orang lain. Mungkin teman-teman punya teman PA, teman bertumbuh bersama, atau ya pemimpin rohani, teman-teman bisa ceritakan itu kepada mereka. Sehingga kadang-kadang ini sih itu, kadang-kadang solusi itu nggak datang dari kepala kita, kadang-kadang solusi juga bisa dari orang lain. Bagaimana orang lain memandang permasalahan kita itu, jadi kadang-kadang kita udah ruwet sendiri jadi nggak tahu sebenarnya. Bahkan itu Tuhan bisa memakai orang lain untuk memberikan pemikiran seperti itu. Lalu cara lain juga adalah teman-teman bisa menjadwalkan apa yang sesuatu yang membuat teman-teman happy, teman-teman take a break gitu. Kalau misalnya teman-teman suka nonton film itu sangat memberikan energi positif, ya ambillah itu waktu, jadwalkan itu dengan, ya berarti bukan nonton film terus ya, tapi jadwalkan itu waktu tertentu sehingga teman-teman punya jiwa yang happy saat melakukan hal dan teman-teman mengerjakan yang terbaik gitu. Kamu sendiri gimana? Capek itu tadi. Ya enggak sih kalau capeknya gitu ya, cukup menikmati. Tapi mungkin dulu tuh capek ketika awal-awal memulai, kan kebiasaan baru, gitu ya kan. Biasanya kalau memulai kebiasaan baru itu kan pasti ada rasa lelah, rasa capek, mungkin juga males, ingin berhenti, begitu ya. Tapi kalau misalnya udah terbiasa, udah bisa melewati masa-masa pencobaan itu, biasanya kan enjoy ya gitu ya. Bahkan kalau sekarang ini pun ketika aku melakukan sesuatu enggak hal yang terbaik, itu kayak ada yang kurang begitu ya, mungkin kok enggak bagus gitu ya, ada rasa kayak mungkin kurang puas begitu ya, gitu sih gitu. Nah kalau misalnya capek ya, bagi manusia biasa kan juga capek ya. Cara aku mengatasi adalah dengan aku juga mencari sesuatu, datang ke Tuhan sama seperti dirimu tadi itu. Lalu juga cara lain adalah aku mencari sesuatu yang bisa membuatku senang, membuatku memiliki energi positif gitu ya. Itu salah satunya dengan mungkin nonton film, karena kan aku sering banget nonton film nih, jadi itu membuatku cukup bisa memberikan energi positif dan balikin mood ya. Balikin mood. Lalu juga dengan cari referensi desain, melihat itu, jadi kan ini kok bagus banget nih, berarti aku harus bisa seperti ini, bisa seperti itu, kan akan termotivasi, itu akan membangkitkan mood untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Oke. Nah mungkin terakhir aku lali loh. Ini tentang quotes, siapa tahu quotes. Oke, nah mungkin Mas Agni apakah punya quotes untuk teman-teman yang ada di rumah ini ya? Atau mungkin pesan kamu lah. Mungkin sekarang aku bisa buat quote mungkin pesan-pesan akhir. Pesan akhir. Betul. Jadi menurutku mungkin saran bagi kita semua, bagaimana saat kita mengerjakan terbaik, kerjakanlah itu dengan senang hati, dengan sukacita. Berikan paling tidak senyuman kecil saat kita melakukan itu. Dengan mungkin mengambil waktu atau mencoba itu dan memberikan senyuman. Kadang-kadang kalau kita udah ruwet itu kayak udah nggak peduli apapun, kayak emosi gitu, ngambil waktu tuh itu ya mungkin bisa ambil waktu, atau tadi juga seperti saran-saran tadi, mengambil waktu untuk yang memberikan mood pada kita. Dan mungkin kalau nggak bisa, paling tidak berikan senyuman sedikit saat mengerjakan, sehingga teman-teman dengan sukacita mengerjakan itu menjadi yang terbaik. Dan aku pikir hasilnya juga akan maksimal ya. Kita saat kita menjadi yang terbaik dengan energi yang banyak kita keluarkan, kita juga akan menghasilkan yang baik juga. Itu sih. Berarti simpelnya gini teman-teman, teman bisa memiliki
sikap untuk senang, mungkin memiliki diri yang ceria gitu, untuk mau mengerjakan sesuatu. Nah, ketika kita memiliki sikap yang mungkin ceria atau mungkin senang, itu mungkin hasilnya akan lebih baik gitu ya, daripada dengan mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut gitu ya. Oke, nah itu. Nah, teman-teman kan sudah mendengar betapa pentingnya kita sebagai pria ataupun wanita itu harus melakukan yang terbaik gitu ya. Tidak hanya dalam satu hal saja, tapi dalam segala hal begitu ya. Segala bidang kehidupan gitu ya. Nah, mari kita bersama-sama untuk selalu belajar mengerjakan yang terbaik gitu. Nah, dulu ketika aku pameran di salah satu tempat itu kan pernah lihat buku nih Mas nih. Judulnya cukup keren gitu. Judulnya itu 1% 1 day. Artinya satu hari itu pastikan ada progres dalam hidupmu minimal 1% setiap hari. Itu kan sangat menolong sekali membantu progres dalam hidup begitu. Nah, itu aja dapat kami sampaikan di Fast Talk mengerjakan terbaik gitu ya. Oke, untuk kali ini ya. Gitu. Nah, teman-teman jangan lupa untuk tetap selalu menerapkan 3M gitu ya. Itu mencuci tangan dengan sabun, kedua memakai masker, yang ketiga menjauhi kerumunan. Itu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Dadah. lagi Aku berapa nih, Kuy?